Bos Dorna bongkar rencana pengurangan pembalap Spanyol di MotoGP, dominasi akan dikurangi. Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, baru-baru ini mengungkapkan rencana kontroversial terkait pengurangan jumlah pembalap Spanyol di grid MotoGP. Saat ini, 10 dari 22 pembalap yang berlaga di MotoGP berasal dari Spanyol, sebuah dominasi yang dianggap Ezpeleta sebagai hal yang perlu diubah. Meski diakui bahwa Spanyol merupakan salah satu negara yang menghasilkan pembalap berkualitas, Ezpeleta merasa ada beberapa pembalap Spanyol yang tidak seharusnya berada di grid MotoGP, dan mereka bisa digantikan oleh pembalap dari negara lain. Ezpeleta menyatakan bahwa terlalu banyak rider Spanyol di MotoGP dan ini tidak menambah nilai apapun bagi kejuaraan dunia. Beberapa pembalap Spanyol di MotoGP, sejujurnya, tidak seharusnya ada di sana, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kehadiran mereka di grid hanya karena infrastruktur balap di Spanyol yang lebih maju dibandingkan negara-negara lain, bukan karena mereka lebih layak. Ini adalah kejuaraan dunia, bukan kejuaraan Spanyol, tegasnya. Spekulasi bahwa MotoGP mungkin telah dibeli oleh pihak Amerika turut memperkuat alasan di balik rencana pengurangan ini. Banyak yang berspekulasi bahwa langkah ini bisa menjadi bagian dari strategi untuk memperluas pasar MotoGP di luar Spanyol, terutama ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang selama ini kurang terwakili di ajang balap motor paling bergengsi ini. Ezpeleta juga memberikan perumpamaan yang jelas, jika Anda seorang atlet Amerika dan hanya berada di posisi keempat di negara Anda tidak akan pergi ke Olimpiade. Dengan kata lain, hanya pembalap terbaik dari setiap negara yang seharusnya tampil di MotoGP, dan dominasi Spanyol dalam hal jumlah bukanlah cerminan dari semangat kompetisi internasional. Spanyol selama ini dikenal sebagai gudang pembalap MotoGP. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa telah mendominasi ajang ini dengan prestasi gemilang. Tak hanya itu, infrastruktur balap yang sangat kuat di Spanyol, seperti CEV dan Red Bull Rookies Cup, telah menghasilkan banyak pembalap muda berbakat yang kemudian merambah ke kejuaraan dunia. Namun, Ezpeleta menegaskan bahwa keberadaan begitu banyak pembalap Spanyol di grid tidak memberikan nilai tambah bagi MotoGP. Baginya, MotoGP sebagai ajang balap dunia harus mencerminkan keberagaman yang lebih besar. Partisipasi besar-besaran pembalap Spanyol tidak menambah nilai apapun bagi kejuaraan ini, tegas Ezpeleta. Rencana pengurangan pembalap Spanyol di MotoGP juga dikaitkan dengan upaya globalisasi MotoGP. Ezpeleta ingin melihat lebih banyak pembalap dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Asia Tenggara yang mulai menunjukkan minat besar pada MotoGP. Ia mengindikasikan bahwa langkah ini bukan untuk mendiskreditkan Spanyol, melainkan untuk memberikan kesempatan lebih adil bagi negara-negara lain yang memiliki talenta besar namun kurang terwakili. Ezpeleta juga menyinggung bahwa beberapa pembalap Spanyol di grid MotoGP saat ini tidak pantas berada di sana, meski ia tidak menyebutkan nama. Saya tidak akan menyebut nama, tapi beberapa dari mereka seharusnya tidak ada di sana, ujarnya, menambah ketegangan terkait wacana ini. Pernyataan Ezpeleta menuai reaksi dari para pembalap dan tim Spanyol. Banyak yang merasa langkah ini bisa merugikan pembalap muda Spanyol yang sedang naik daun. Jorge Martin, salah satu pembalap Spanyol yang tengah bersinar, mengatakan bahwa ia memahami pentingnya keberagaman di MotoGP, namun ia berharap keputusan ini dilakukan dengan bijaksana. Kami memahami pentingnya memberikan ruang bagi pembalap dari negara lain, tapi kita juga harus menghargai kontribusi yang telah diberikan pembalap Spanyol selama ini, ujar Martin. Sementara itu, tim-tim besar seperti Repsol Honda dan Ducati Lenovo belum memberikan komentar resmi, meskipun beberapa sumber mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengurangan pembalap Spanyol bisa berdampak negatif pada sistem pembibitan bakat yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dengan kemungkinan berkurangnya jumlah pembalap Spanyol di MotoGP, ada pertanyaan besar tentang bagaimana ini akan mempengaruhi program pembibitan talenta muda di Spanyol. Infrastruktur balap di negara ini sangat kuat, terutama dengan adanya kejuaraan CEV dan program-program seperti Red Bull Rookies Cup yang menjadi jalur utama bagi pembalap muda untuk masuk ke MotoGP. Ezpeleta juga menyiratkan bahwa inisiatif-inisiatif seperti Asia Talent Cup dan British Talent Cup akan menjadi semakin penting dalam menemukan talenta dari negara-negara di luar Spanyol. Program-program ini diharapkan bisa menciptakan lebih banyak peluang bagi pembalap dari negara-negara yang selama ini kurang terwakili di MotoGP. Keputusan untuk mengurangi jumlah pembalap Spanyol di grid MotoGP menandai babak baru dalam perkembangan kejuaraan ini. MotoGP sedang berusaha memperluas jangkauan globalnya, dan langkah ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di level tertinggi. Marc Marquez mengalami insiden terbakar di lap 12, Valentino Rossi tersenyum, kutukan karma berlanjut.
Ajang MotoGP Mandalika 2024 diwarnai insiden dramatis yang melibatkan salah satu bintang besar, Marc Marquez. Pembalap Spanyol yang baru saja memulai babak baru dalam karirnya dengan tim Ducati Lenovo harus menelan pil pahit setelah motor Desmosedici GP23 miliknya terbakar pada lap ke-12, memaksanya keluar dari balapan. Insiden tersebut terjadi di tikungan cepat sirkuit Mandalika, ketika Marquez sedang berjuang mempertahankan posisinya di kelompok depan. Tiba-tiba, api terlihat muncul dari bagian bawah motornya, dan dalam sekejap, Desmosedici GP23 yang selama ini dikenal karena kekuatan dan kecepatan luar biasa berubah menjadi kobaran api. Marquez langsung menepi dan melompat dari motornya untuk menyelamatkan diri, sementara petugas Marshall bergegas memadamkan api. Meski tidak mengalami cedera serius, insiden ini merusak harapannya untuk naik podium di Mandalika. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah reaksi dari legenda balap Valentino Rossi, yang saat kejadian berlangsung, berada di Italia. Meski sudah pensiun dan tidak hadir di Mandalika, Rossi diketahui menyaksikan balapan ini dari kampung halamannya. Beberapa kamera yang memantau reaksi Rossi di Italia menangkap momen di mana ia tersenyum saat melihat insiden yang menimpa Marquez. Senyuman ini sontak memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar, terutama mereka yang mengenang perseteruan panjang antara Rossi dan Marquez. Hubungan antara Rossi dan Marquez telah lama dikenal penuh ketegangan, khususnya sejak insiden Sepang Clash yang legendaris pada 2015. Setelah peristiwa itu, hubungan kedua pembalap ini tak pernah pulih sepenuhnya, dan banyak penggemar MotoGP masih mengingat persaingan panas di antara mereka. Bagi sebagian penggemar setia Rossi, senyuman tersebut dianggap sebagai bentuk karma atas nasib buruk yang terus menimpa Marquez sejak insiden kontroversial tersebut. Frasa "kutukan karma" menjadi trending di media sosial setelah insiden di Mandalika, dengan banyak penggemar yakin bahwa masalah yang menimpa Marquez adalah kelanjutan dari rangkaian nasib buruk yang dialaminya sejak bentrokan dengan Rossi hampir 1 dekade lalu. Marquez, yang pernah menjadi dominator di lintasan MotoGP, belakangan ini kerap menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari cedera hingga masalah teknis yang kini puncaknya adalah motor terbakar di Mandalika. Namun, meski banyak yang berpendapat bahwa ini adalah hasil dari karma, sebagian penggemar lain merasa senyum Rossi hanyalah kebetulan. Mereka beranggapan bahwa Rossi, yang kini lebih fokus sebagai pemilik tim VR46, tidak memiliki maksud tersembunyi dengan senyumannya. Ducati sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab kebakaran pada Desmosedici GP23 milik Marquez. Tim teknis sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan memastikan tidak ada masalah yang bisa mengganggu performa motor di balapan berikutnya. Meskipun Valentino Rossi sudah pensiun dari ajang MotoGP sejak 2021, pengaruhnya di dunia balap masih sangat terasa, terutama di antara para penggemarnya yang setia. Senyuman yang ia perlihatkan dari Italia saat menyaksikan insiden Marquez terbakar mengundang banyak perbincangan. Bagi sebagian penggemar, ini dianggap sebagai kutukan karma atas rivalitas masa lalu antara keduanya. Sejak insiden dengan Rossi, Marquez memang kerap mengalami nasib buruk, termasuk cedera serius yang sempat menghambat karirnya, dan sekarang masalah teknis di Mandalika. Namun, apakah benar kutukan ini nyata, atau ini sekadar kebetulan belaka? Hal ini masih menjadi topik perdebatan di kalangan komunitas MotoGP. MotoGP 2024 masih panjang, dan meskipun insiden di Mandalika memberikan pukulan telak bagi Marquez, peluangnya untuk bangkit dan membuktikan kehebatannya masih terbuka lebar. Namun, insiden ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dunia balap motor selalu penuh dengan kejutan yang tidak terduga. Insiden terbakar yang menimpa Marc Marquez di sirkuit Mandalika mungkin telah mengakhiri harapannya untuk meraih podium di balapan tersebut, tetapi cerita persaingannya dengan Valentino Rossi tampaknya masih jauh dari selesai. Senyuman Rossi, meski ia melihat insiden itu dari halamannya, Italia, kembali memunculkan perdebatan lama di kalangan penggemar MotoGP tentang karma yang terus menghantui Marquez. Sirkuit Mandalika, sekali lagi, memberikan drama yang tak terlupakan, mempertegas statusnya sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. Kini, semua mata tertuju pada balapan berikutnya, di mana Marquez diharapkan dapat bangkit dari insiden ini dan kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lintasan. Valentino Rossi sebut Marc Marquez hanya cari sensasi dan hanya ingin jadi pahlawan kesiangan saat bantu dorong motor Francesco Bagnaia. MotoGP kembali memanas dengan kontroversi baru yang melibatkan dua nama besar dalam dunia balap motor, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Kali ini, Rossi, legenda MotoGP sekaligus mentor Francesco Bagnaia, melontarkan sindiran kepada Marquez. Rossi menyebut calon rekan setim Bagnaia tersebut hanya mencari sensasi saat membantu Bagnaia kehabisan bensin di lintasan.
Kejadian yang memicu komentar tajam dari Rossi ini terjadi setelah sesi praktis salah satu seri MotoGP. Saat itu, motor Bagnaia, yang saat ini merupakan juara bertahan MotoGP, tampak kehabisan bahan bakar di tengah lintasan. Situasi ini sempat membuat juara bertahan itu harus berhenti mendadak, tak bisa melanjutkan perjalanan menuju pit lane. Namun, kejutan datang ketika Marc Marquez, yang juga berada di lintasan saat itu, mendekati Bagnaia dan menawarkan bantuannya. Marquez kemudian mendorong motor Bagnaia dengan cara menyetut, menggunakan tangan sambil tetap berada di motornya, hingga berhasil mengantarkan calon rekan setimnya kembali ke pit lane. Aksi ini langsung menjadi sorotan banyak pihak, baik penggemar MotoGP maupun media. Akan tetapi, di balik aksi yang terlihat sportif tersebut, Valentino Rossi justru menilai tindakan Marquez sebagai upaya mencari perhatian dan sensasi. Apa yang dilakukan Marquez di lintasan itu seolah-olah ingin jadi pahlawan kesiangan. Dia tahu ada kamera, dia tahu semua orang akan melihat, jadi dia bertindak seperti itu, ujar mentor Bagnaia tersebut. Rossi menambahkan bahwa ia tidak meragukan niat baik Marquez untuk membantu Bagnaia, tetapi menurutnya, cara yang dilakukan Marquez lebih terkesan seperti upaya untuk mendapatkan sorotan publik. Jika benar-benar ingin membantu, ada banyak cara lain yang bisa dilakukan, tidak harus dengan membuat drama di depan kamera. Semua ini hanya terlihat seperti aksi yang berlebihan, ujar Rossi dengan nada sinis. Rossi yang pernah bersitegang dengan Marquez sejak insiden Sepang Clash pada tahun 2015 tampaknya masih belum bisa melupakan ketegangan yang pernah terjadi di antara keduanya. Hubungan mereka yang memanas pada saat itu hingga kini sepertinya belum sepenuhnya pulih. Momen di sirkuit saat Marquez membantu Bagnaia mungkin terlihat sederhana di mata banyak orang, namun bagi Rossi, hal itu menambah panjang daftar tindakan yang dinilainya sebagai manuver manipulatif dari Marquez. Sementara itu, Marquez tidak memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang dilontarkan Rossi. Pembalap asal Spanyol tersebut lebih memilih untuk fokus pada persiapan balapan berikutnya, meski aksinya membantu Bagnaia di lintasan sudah viral di media sosial. Banyak yang menganggap bahwa tuduhan Rossi terlalu berlebihan dan hanya merupakan kelanjutan dari perseteruan lama yang masih membekas. Mereka melihat aksi Marquez sebagai hal yang wajar dilakukan dalam situasi yang sulit, terutama ketika salah satu pembalap kehabisan bahan bakar di lintasan. Francesco Bagnaia, sebagai sosok yang terlibat langsung dalam insiden tersebut, memberikan pernyataan singkat mengenai situasinya. Saya berterima kasih kepada Marc atas bantuannya. Di lintasan, kami semua adalah rival, tapi itu tidak berarti kami tidak bisa saling membantu saat dibutuhkan, ujar Bagnaia. Meski Bagnaia tidak terkesan ingin memihak dalam kontroversi antara mentornya dan Marquez, pernyataannya setidaknya memperlihatkan rasa terima kasihnya terhadap Marquez. Namun demikian, pernyataan Rossi ini juga menyoroti bagaimana persaingan di MotoGP bukan hanya soal kecepatan di lintasan, melainkan juga soal perang psikologis dan permainan di balik layar. Bagi Rossi, yang kini lebih banyak fokus pada akademi balapnya dan melihat Bagnaia sebagai salah satu pembalap yang dia bimbing menuju puncak, persaingan ini tampaknya terus berlanjut meski ia sudah pensiun dari MotoGP. Apakah tuduhan Rossi ini akan memengaruhi hubungan antara Bagnaia dan Marquez di lintasan? Atau justru hal ini hanya akan menambah bumbu panas persaingan di antara kedua pembalap besar tersebut? Yang jelas, insiden kecil di lintasan ini telah membuka babak baru dari perseteruan panjang antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dengan balapan yang semakin mendekat, publik MotoGP tentu akan terus mengikuti bagaimana dinamika ini akan berkembang. Akankah kontroversi ini berdampak pada performa Bagnaia sebagai juara bertahan? Atau justru Marquez akan semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa tindakannya murni dari niat baik? Yang jelas, dengan musim MotoGP yang semakin kompetitif, setiap insiden, sekecil apapun, dapat berdampak besar pada jalannya kejuaraan. Perseteruan antara Rossi dan Marquez, meskipun sudah berlangsung hampir satu dekade, tampaknya masih jauh dari kata usai. MotoGP bukan hanya tentang balapan di lintasan, tetapi juga tentang drama, intrik, dan rivalitas yang terjadi di balik layar, yang terus menarik perhatian penggemar di seluruh dunia dan tidak akan berakhir di lintasan. Marco Bezzecchi, pembalap Pertamina Enduro VR46, tercepat kelima di sesi latihan MotoGP Indonesia, lolos ke Q2 dan ungguli Marc Marquez. Marco Bezzecchi, pembalap tim Pertamina Enduro VR46, kembali mencuri perhatian di ajang MotoGP Indonesia 2024 yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok. Bezzecchi tampil mengesankan dengan mencatatkan waktu tercepat kelima dalam sesi latihan bebas dan berhasil lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua, Q2, mengungguli salah satu legenda MotoGP, Marc Marquez. Kinerja luar biasa Bezzecchi dalam sesi latihan ini membuat bangga para penggemar MotoGP, terutama di Indonesia.
Sebagai bagian dari tim VR46 yang memiliki ikatan kuat dengan Indonesia melalui sponsor Pertamina Enduro, prestasi BSC di Mandalika memberikan kebanggaan tersendiri bagi para penggemar lokal. BSC, yang dibina oleh Valentino Rossi, memang semakin menunjukkan potensinya sebagai salah satu bintang muda yang bersinar di grid MotoGP. Dalam sesi latihan yang penuh persaingan ketat, BSC menunjukkan konsistensinya dalam menaklukkan sirkuit Mandalika yang dikenal menantang. Pembalap asal Italia ini mencatatkan waktu 1 menit 29,770 detik, hanya terpaut kurang dari 1 detik dari posisi tercepat yang diraih oleh Enea Bastianini. Waktu yang dicatatkan BSC cukup untuk menempatkannya di posisi kelima, dan lebih signifikan lagi, ia berhasil mengungguli Marc Marquez, pembalap Gresini Racing yang berada di posisi ketujuh. Saya sangat senang dengan hasil hari ini. Sirkuit Mandalika adalah tempat yang menantang, tetapi saya merasa sangat nyaman dengan motor saya. Tim telah bekerja keras untuk memberikan saya setelan terbaik, dan hasil ini adalah bukti kerja keras mereka, kata BSC dalam wawancaranya usai sesi latihan. Ia juga menambahkan bahwa lolos ke Q2 memberinya peluang yang lebih baik untuk meraih posisi start yang optimal dalam balapan utama. Lolos langsung ke Q2 tentu menjadi keuntungan besar bagi BSC, karena sesi ini hanya diikuti oleh 12 pembalap tercepat dari hasil kombinasi sesi latihan. Di Q2, para pembalap bersaing untuk memperebutkan posisi start di barisan depan. BSC, dengan performa impresifnya di sesi latihan, diprediksi akan mampu bersaing dengan para pembalap top lainnya seperti Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin. BSC sendiri adalah pembalap yang terus menunjukkan peningkatan sejak debutnya di MotoGP bersama tim VR46. Tim yang didirikan oleh sang legenda MotoGP, Valentino Rossi, ini dikenal sebagai akademi bagi para pembalap muda berbakat. Kehadiran sponsor utama Pertamina Enduro menambah kedekatan tim ini dengan penggemar di Indonesia, dan dengan prestasi BSC yang terus meningkat, dukungan dari publik Indonesia juga semakin kuat. Sirkuit Mandalika, yang menjadi tuan rumah seri MotoGP Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, merupakan salah satu sirkuit yang paling disukai oleh para pembalap. Tata letaknya yang dinamis, dengan tikungan-tikungan cepat dan trek lurus yang panjang, memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pembalap. Meski cuaca di Lombok dikenal panas dan lembab, BSC tampaknya bisa beradaptasi dengan baik, bahkan mengaku menikmati kondisi tersebut. Kondisi trek di Mandalika menuntut fokus penuh, terutama dengan suhu yang tinggi. Tapi saya merasa ini adalah salah satu trek favorit saya, dan bisa membalap di sini dengan dukungan dari fans Indonesia memberikan motivasi ekstra bagi saya, tambah BSC. Persaingan di Mandalika memang sangat ketat, dengan beberapa nama besar seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini bersaing memperebutkan posisi puncak. Namun, Marco BSC telah membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu penantang serius dengan kecepatan yang konsisten. Ia bahkan berhasil mengalahkan Marc Marquez, juara dunia 8 kali, pada sesi latihan ini. Keberhasilan BSC menempatkan diri di 5 besar sesi latihan bebas dan lolos langsung ke Q2 di MotoGP Indonesia ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi tim VR46 dan Valentino Rossi, tetapi juga bagi Indonesia. Dukungan sponsor lokal seperti Pertamina Enduro menambah dimensi emosional bagi penggemar MotoGP di Indonesia, yang kini memiliki koneksi lebih dekat dengan dunia balap motor internasional. Ribuan penggemar yang memadati sirkuit Mandalika memberikan sorakan penuh semangat setiap kali Marco BSC melintas di lintasan. Banyak yang berharap pembalap VR46 ini bisa terus mempertahankan performanya dan bahkan meraih podium di balapan utama. Dengan persaingan yang semakin ketat menjelang balapan utama, BSC kini berada dalam posisi yang sangat baik untuk setidaknya memperebutkan posisi di barisan depan saat start. Valentino Rossi optimis Fabio Di Giannantonio bisa kembali naik podium di Mandalika dengan livery baru Pertamina Enduro VR46 Racing Special untuk Indonesia. Ikon MotoGP sekaligus pemilik tim balap VR46, Valentino Rossi, menunjukkan optimisme tinggi menjelang balapan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Fokus kali ini tertuju pada pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, yang diakini mampu kembali merebut podium di tanah Nusantara. Dengan tambahan semangat dari livery spesial Pertamina Enduro yang didedikasikan untuk Indonesia, Rossi percaya bahwa Di Giannantonio bisa menampilkan performa terbaiknya. Di Giannantonio, pembalap muda Italia yang terus menunjukkan peningkatan performa di musim ini, telah menjadi salah satu sorotan di paddock. Valentino Rossi, yang memiliki pengalaman panjang di dunia balap dan menjadi mentor bagi banyak pembalap, memberikan dukungannya untuk Di Gia, sapaan akrab Di Giannantonio. Rossi menyebut Mandalika sebagai salah satu sirkuit yang penuh tantangan, tetapi percaya bahwa Di Gia memiliki segala kemampuan untuk kembali bersaing di depan.
Saya melihat perkembangan yang sangat baik dari Fabio. Dia telah menunjukkan ketenangan dan kecepatan yang luar biasa di beberapa balapan terakhir. Dengan semangat dari livery Pertamina Enduro VR46 terbaru yang sangat spesial ini, saya yakin dia bisa meraih hasil yang luar biasa di Mandalika, ujar Rossi dalam sebuah wawancara eksklusif menjelang GP Mandalika. Salah satu sorotan terbesar jelang balapan di Mandalika adalah hadirnya livery baru dari Pertamina Enduro, sponsor utama VR46 Racing dan telah lama mendukung ajang balap MotoGP serta memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Livery ini didesain khusus sebagai bentuk penghormatan terhadap Indonesia yang menjadi tuan rumah balapan internasional ini. Desainnya memadukan unsur tradisional Indonesia dengan sentuhan modern, menampilkan corak batik, garis-garis dinamis berwarna merah dan putih, serta logo Pertamina Enduro yang menonjol di seluruh bagian motor. Fabio Di Giannantonio menyatakan rasa bangganya bisa membalap dengan livery yang membawa pesan spesial bagi Indonesia. Livery ini bukan hanya tampilan motor, tetapi lebih dari itu, ini adalah penghormatan untuk Indonesia dan penggemarnya yang sangat bersemangat. Saya merasa mendapat suntikan motivasi tambahan dengan desain ini, dan berharap bisa memberikan penampilan terbaik di depan para penggemar Indonesia, kata Di Gia dengan penuh semangat. Pertamina Enduro, sebagai merek pelumas motor terkemuka, telah mendukung berbagai ajang balap internasional dengan kualitas produk yang diakui dunia. Livery baru ini juga menjadi simbol hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan MotoGP, mencerminkan komitmen Pertamina dalam mendukung perkembangan olahraga otomotif di tanah air. Sirkuit Mandalika, yang terletak di Pulau Lombok, telah menjadi salah satu sirkuit paling menarik di kalender MotoGP sejak debutnya. Dengan pemandangan menakjubkan yang mengelilingi sirkuit dan tata letak yang menantang, Mandalika menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Tikungan-tikungan cepat dan lintasan yang teknis membuat setiap pembalap harus memiliki kemampuan adaptasi yang kuat, dan Di Giannantonio menyadari betul hal tersebut. Fabio Di Giannantonio menyebutkan bahwa sirkuit Mandalika bukanlah trek yang mudah, tetapi ia telah mempersiapkan diri dengan sangat matang. Kami sudah mempelajari sirkuit ini secara mendalam, dan saya merasa optimis bisa beradaptasi dengan cepat. Dengan dukungan tim, livery baru Pertamina Enduro, serta suasana luar biasa yang diciptakan para penggemar di Indonesia, saya berharap bisa meraih hasil positif di sini, ucapnya. Rossi pun menambahkan bahwa Di Giannantonio memiliki mentalitas juara dan bisa menyesuaikan diri dengan baik di berbagai kondisi sirkuit. Mandalika adalah sirkuit yang membutuhkan fokus penuh, dan saya yakin Fabio sudah siap secara fisik dan mental. Kami melihat banyak potensi di dirinya, dan saya yakin podium adalah target yang realistis untuknya, kata Rossi. Balapan di Mandalika selalu menjadi momen spesial, terutama bagi para penggemar MotoGP di Indonesia. Dengan antusiasme yang luar biasa, ribuan penggemar dipastikan akan memadati tribun untuk menyaksikan aksi para pembalap dunia. Kehadiran livery Pertamina Enduro VR46 Racing, yang sangat dekat dengan identitas Indonesia, diperkirakan akan semakin meningkatkan semangat para penonton untuk mendukung Fabio Di Giannantonio. Dukungan dari penggemar Indonesia sangat besar. Saya bisa merasakannya dari interaksi di media sosial hingga saat tiba di bandara. Mereka begitu bersemangat, dan itu memberikan dorongan tersendiri untuk tampil maksimal, tambah Di Giannantonio. Sementara itu, Pertamina juga menyatakan kebanggaannya bisa berkolaborasi dengan tim VR46 Racing dalam merancang livery ini. Pertamina Enduro ingin menjadi bagian dari sejarah besar MotoGP di Indonesia. Livery ini adalah simbol kebanggaan dan semangat Indonesia yang terus maju di dunia balap internasional, ungkap perwakilan Pertamina dalam keterangan resmi. Dengan hadirnya livery baru, persiapan matang, dan optimisme dari Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio memiliki peluang besar untuk kembali naik podium di Mandalika.